Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan semua, kali ini saya ingin sekali berbagi tentang apa isi di dalam buku Marketing Langit ini. Ada beberapa subjudul di dalamnya. Yang pertama itu kita sebut dengan marketing langit. Kenapa harus pakai langit? Bukankah kita hidup di bumi? Memang kita hidup di bumi, tapi kekuatan terbesar kita berada di atas langit. Langit itu tanda petik adalah kita hidup itu juga ada kekuatan yang lain yang mendukung kita kalau kita berbisnis, berusaha yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku Marketing Langit ini adalah kegelisahan saya dari pembacaan saya, pembelajaran saya tentang marketing yang selama ini. Saya memang kuliah di ekonomi, belajar marketing, kemudian S2 juga belajar marketing, hingga saya mengajar di perguruan tinggi juga tentang marketing. Nah, kegelisahan ini muncul karena seorang pakar ekonomi atau seorang pakar marketing yang namanya Philip Kotler itu di dalam bukunya mengatakan bahwa ada 3 unsur bagaimana kita mendapatkan barang dan jasa itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ada 3 faktor yang menentukan itu. Misalnya kalau saya butuh minum atau minuman, maka ada 3 yang harus kita lakukan, minimal 3 itu. Pertama, ada yang namanya proses barter, tukar menukar. Jadi barang, saya punya buku misalnya ditukar dengan air minum misalnya, itu namanya proses barter. Kemudian juga Kotler mengatakan bukan hanya dengan barter, proses itu berkembang karena kemajuan teknologi. Kemudian ada transaksi. Transaksi itu mendapatkan sebuah produk atau barang itu dengan cara kita membeli dengan satuan mata uang tertentu, bisa dengan rupiah, dengan uang, dan seterusnya. Bahkan sekarang lebih berkembang lagi, bukan hanya uang kertas, kita muncul namanya uang elektronik atau e-money. Tapi intinya proses mendapatkan produk itu dengan transaksi keuangan disebut dengan kita menggunakan proses transaksi. Kemudian yang ketiga, Kotler itu mengatakan bahwa kita mendapatkan sesuatu tidak menggunakan proses barter, dan juga ada proses yang namanya transaksi, tetapi ada hubungan baik. Nah, yang ketiga ini ternyata di buku Kotler saya baca dan saya cari penjelasannya tidak muncul. Padahal saya ingin sekali mendapatkan sesuatu barang atau menjual barang itu dengan asumsi tidak menggunakan barang lagi atau tidak menggunakan uang. Kalau kita mendapatkan barang dengan barang lagi itu namanya barter. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan barang atau produk itu dengan satuan mata uang, itu disebut transaksi. Tapi Kotler mengatakan ada yang ketiga yang namanya hubungan baik. Cuman oleh Kotler tidak diperjelas apa makna hubungan baik ini. Ternyata disinilah menjadi penting pembahasan marketing langit. Jadi ada satu indikator yang jarang dibahas, bahwa ada indikator terpenting dalam proses untuk mendapatkan sesuatu tanpa menggunakan sesuatu. Tapi kita hanya melakukan pola hubungan saja. Misalnya kalau saya punya tetangga yang baik,
gitu. Kemudian tetangga memiliki pohon mangga misalnya, ataupun buah-buahan yang lain misalnya. Karena saya punya hubungan baik dengan tetangga itu, saya ingin menginginkan mangga itu atau buah-buahan tertentu. Kemudian karena saya hubungan baik, kemudian saya ngobrol dengan tetangga itu dan saya menginginkan mangga tersebut ataupun buah tersebut, kemudian tetangga itu memberikan. Berarti saya memiliki hubungan baik dengan tetangga itu. Tapi kalau kita angkat lagi, kita punya hubungan baik juga dengan alam. Kalau kita angkat lagi, kita punya hubungan baik dengan Sang Pencipta. Minimal di dalam hidup itu ada 3 hubungan baik yang harus kita jaga. Pertama, hubungan baik kita dengan Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu paling sarana yang tepat untuk melakukan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan namanya sholat. Sholat itu diambil asal kata shola yasilu, memiliki hubungan dengan Allah. Shola, makanya kita sholat itu membuat hubungan kita dengan Allah agar lebih bermakna. Jadi kalau kita melakukan hubungan baik dengan Allah melalui sholat, apapun yang kita minta, maka Allah akan berikan. Wastainu bisobri wassalat. Kata-kata sholat itu muncul. Kalau kita mengalami kesusahan, maka sholatlah. Kalau kita mengalami kegalauan, sholatlah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Nah, sholat inilah kita menjadikan diri kita memiliki hubungan dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan dekat itu melalui sholawat. Ya, sholawat ini sama satu akar umpun kata dengan sholat tadi. Sholawat juga diambil kata sholat. Kita melakukan hubungan baik dengan Rasulullah SAW. Kita bersolawat. Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi utusan Allah untuk alam semesta. Kita bersalawat kepada Rasulullah itu sama dengan kita membangun hubungan baik dengan alam. Karena alam ini pada dasarnya diciptakan dari nur, awalnya dari nur Muhammad. Maka kita banyak bersolawat, maka alam juga akan melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita. Karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Dia memberikan kerahmatan seluruh alam. Maka sholat ini menjadi penting, salah satu sarana kita untuk menjalin hubungan baik dengan semesta. Yang ketiga, hubungan baik itu dibangun melalui silaturahmi. Silaturahmi juga satu rumpun kata. Sila, yaitu memberikan hubungan. Hubungan kepada siapa? Hubungan yang sedarah. Hubungan kasih sayang sesama manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia itu tercipta dari satu bapa dan satu ibu, Adam dan Hawa. Satu keturunan kita, satu nasab, Adam dan Hawa. Maka kita harus bangun namanya silaturahmi itu. Dengan silaturahmi, kata Rasulullah dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu manfaat silaturahmi itu adalah memperpanjang usia, kemudian mendatangkan rizki yang banyak. Dan inilah dua konsep, namanya konsep hubungan sila tadi. Pertama, kita lakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Yang kedua, kita melakukan hubungan baik dengan semesta dan lingkungan kita dengan memperbanyak sholawat. Dan kita juga melakukan hubungan baik dengan seluruh umat manusia, termasuk umat Islam, melalui silaturahmi. Tiga ini kalau kita jalankan, itu menjadi sebuah kekuatan besar bagaimana kita menjadi
manusia yang memiliki manfaat bagi yang lain. Karena sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada lingkungannya. Marketing langit itu terbangun oleh 3 hal tadi. Makanya bagaimana caranya kita mengoperasionalisasikan 3 hal tadi. Sholat itu apa sih kaitannya dengan kesejahteraan? Sholawat apa sih kaitannya dengan kemakmuran? Silaturahmi apa kaitannya misalnya dengan kejayaan? Nanti kita akan bahas di buku ini. Itulah pengantar dari buku Marketing Langit ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya bahwa segala sesuatu itu terhubung satu sama lain. Kita hidup tidak mandiri dan tidak sendiri. Kita terhubung dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Kita terhubung dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan kita terhubung, terkoneksi dengan semesta ini. Bahkan kita bisa melakukan hubungan dengan Sang Pencipta, dengan kemesraan dan keindahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.